Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 101, Berjuang. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Ya Pak, $9.308 ini adalah tanda terima Anda. Anda dapat memeriksa. Petik 2. Pelayan itu mengangguk dan memberikan tanda terima kepadanya. Wang Dahai mengambil kwitansi dengan wajah malu. Ketika mereka mulai minum, tutup dan beberapa minuman harganya hanya lebih dari $2.000. Bahkan setelah memesan minuman putaran kedua, ia menghitung bahwa itu hanya akan menambah tidak lebih dari $4.000. Bagaimana hasilnya menjadi $9.308. Tetapi ketika dia melihat minuman yang dipesan saat mereka pergi di kamar mandi, Wang Dahai menggelapkan ekspresinya. 5 botol alkohol yang harganya lebih dari $4.000. Selain itu, piring-piring buah dan camilan yang mereka pesan bertambah hingga $9.308. Harga jelas dinyatakan, dan Pup tidak bersalah. Wang Xian memandangi tagihan dan menggelapkan ekspresinya. Wang Dahai tidak memiliki lebih dari $9.000 dengannya. Keluarganya kaya, tetapi tidak sampai mendapat lebih dari $10.000 untuk tunjangan bulanannya. $9.000 adalah kacang untuk Wang Xian. Dia bisa membayar tanpa mengedipkan matanya. Tapi, dia tidak senang dengan apa yang dilakukan ketiga gadis itu. Mereka mungkin memperlakukan Wang Dahai sebagai seseorang yang bisa diganggu oleh kedermawanannya. Adalah benar untuk memperlakukan dan membayar Anda bertiga. Tapi temanmu ikut. Apa artinya? Wang Xian menatap Wang Dahai, yang terlihat malu. Wang Dahai adalah orang yang tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan sesuatu karena dia lebih suka tidak mempermalukan dirinya sendiri. Lebih dari $9.000. Wang Xian mengambil alih tagihan dan menaruhnya di atas meja. Dia mengatakan kepada pelayan, ketika kami berada di sini, kami hanya memesan minuman yang harganya sekitar $2.600. Kami akan membayarnya. Kami tidak memesan sisanya. Petik 2. Ini, pelayan memandang Wang Xian, jadi siapa yang akan membayar sisanya? Kau harus menanyakan itu pada mereka. Kami hanya membayar apa yang kami minum. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. 3 gadis dan 4 pemuda memandang Wang Xian. Apa, Anda ingin kami membayar? Gadis yang merayu Wang Xian barusan mengerutkan kening pada mereka dan bertanya. Minuman dan buah-buahan yang kami perlakukan kalian bertiga akan dibayar oleh kami. Orang-orang yang kamu perlakukan temanmu harus dibayar oleh kalian. Wang Xian menatap gadis itu dan berkata. Apa yang Anda maksud dengan ini? Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Xian, Rongrong berdiri dengan marah dan menatap Wang Dahai. Wang Dahai, apa maksudmu dengan ini? Anda mengajak kami ke pub, dan sekarang Anda ingin kami membayar sendiri. Petik 2. Saat mendengar pertanyaan Rongrong, ekspresi Wang Dahai bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia mengertakkan giginya, mengangkat dagunya, dan menatap Rongrong, aku akan mentraktirmu minum. Tapi bukan temanmu. Petik 2. Selain itu, kalian baru memesan minuman yang jumlahnya mencapai $9.000 saat kami berada di kamar mandi. Apakah Anda pikir saya bodoh? Petik 2. Wang Dahai akhirnya melihat warna asli Rongrong, jadi dia berbicara tanpa memberi wajahnya sedikit pun. Orang bodoh. Rongrong mengejeknya, hei, kaulah yang mengajak kami keluar. Sekarang Anda pikir kami sudah memesan terlalu banyak, dan Anda menolak untuk membayarnya. Petik 2. Apakah kamu menganggap dirimu seorang pria? Jika Anda tidak memiliki uang sebanyak itu, jangan merayu gadis manapun, $9 dianggap mahal. Lalu mengapa kamu di sini? Seorang gadis di sebelah Rongrong dikritik dengan ucapan tajam. Itu benar, kalian berdua miskin. Jika Anda mengatakan bahwa Anda bangkrut, kami tidak akan keluar dengan Anda. Sekarang Anda menolak membayar tagihan. Apakah kamu laki-laki? Beraninya kamu mengajak orang keluar saat kamu bertingkah seperti ini. Apakah kamu tidak bercanda? Petik 2. Ketiga gadis itu bergantian mengejeknya ketika mereka memandangnya dengan jijik. Setelah mendengar komentar mereka, rasa dingin melintas di mata Wang Xian. Dia memandang Wang Dahai, yang sedang bergetar dan maju selangkah. Kami membeli minuman untuk kalian bertiga. Bukan temanmu. Begitu, Anda perlu membawa teman Anda untuk mendapatkan hadiah. Bukankah mereka punya uang? Petik 2. Hei,
Nak, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda mengatakan bahwa kami sangat bangkrut sehingga kami harus mendapatkan minuman gratis dari Anda? Petik 2. Seorang pria muda menggulung lengan bajunya saat dia berdiri. Dia menatap dingin pada Wang Xian ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Jika kamu punya uang, bagaimana kalau membayar untuk apa yang sudah kamu pesan? Wang Xian menatap pria muda itu dan berkata tanpa emosi, kami akan membayar minuman awal. Anda dapat membayar sisanya yang Anda pesan. Petik 2. Akhirnya aku mengerti. Kalian berdua terlalu bangkrut, dan kalian mencari alasan untuk pergi. Jika Anda bangkrut, mengapa Anda mengajak kami kencan? Betapa lucunya. Cowok sepertimu sebenarnya ingin merayu cewek. Dasar tolol. Seorang gadis mencemooh Wang Dahai dan Wang Xian. Wang Dahai, aku tidak pernah berharap kamu menjadi seseorang seperti ini. Orang-orang seperti Anda harus diketahui di forum sekolah. Biarkan semua orang menyaksikan betapa miskinnya kamu. Anda bangkrut, dan Anda bertindak keras dengan mengajak kami kencan. Saya yakin Anda meminjam sepeda motor Anda dari orang lain. Rongrong berkata pada Wang Dahai dengan dingin. Kamu? Wang Dahai menatap Rongrong, yang tidak baik dengan kata-katanya, dengan mata merah. Kami buta karena kami mengira kamu hanyalah siswa biasa. Saya tidak pernah mengharapkan itu, hehe. Petik 2. Wang Xian mencibir dan melanjutkan, kami akan membayar pesanan awal. Yang Anda tambahkan, Anda akan membayar sendiri. Petik 2. Pelayan, kami akan membayar $3.000. Sisanya bisa Anda dapatkan dari mereka. Kami tidak memesannya. Petik 2. Pelayan itu mengerutkan kening ketika dia memandangi para gadis dan keempat pemuda itu. Hei, apa maksudmu dengan itu? Rongrong menunjuk Wang Xian dan bertanya dengan marah. Apakah aku tidak cukup jelas? Siapapun yang memesan minuman membayar untuk mereka, kata Wang Xian dingin. Orang miskin, kamu tidak punya uang, tetapi kamu mencoba merayu seorang gadis. Kamu trash. Pria muda itu berkata kepada Wang Xian dengan nada dingin. Hehe. Wang Xian mencibir, karena kamu bukan trash, kamu bisa membayarnya. Sialan kamu, aku punya uang. Pria muda itu mengambil dompetnya dari sakunya dan membantingnya di atas meja. Tapi aku tidak suka apa yang kulihat. Saya tidak akan membayar tagihan. Kalian pergi tanpa membayar setelah kamu mengajak gadis-gadis itu keluar. Petik 2. Aku juga punya uang, tapi aku tidak menghabiskannya untuk meronta-ronta. Wang Xian meletakkan kakinya di atas meja saat dia menyapu pandangan ketiga gadis itu. Akhirnya, dia berhenti di pemuda itu dan berbicara dengan dingin. Sial, apa kau mencari masalah? Cek kamu. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku bisa mengalahkan kalian semua. Petik 2. Cek, kamu sombong. Biarkan saya memberitahu Anda ini. Hari ini, Anda membayarnya apakah Anda suka atau tidak. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian tidak bisa keluar dari pintu. Petik 2. Dua brengsek melarikan diri tanpa membayar setelah mengajak kita kencan. Setelah melihat ekspresi sombong Wang Xian, para pemuda dan pemudi berdiri dan memelototinya. Salah satu pria muda bahkan melepas bajunya, mengungkapkan rompinya. Daerah yang tidak bisa disembunyikan oleh rompi dipenuhi dengan tato. Baik, Wang Xian membasahi bibirnya yang kering. Dia mengambil sebotol anggur yang belum dibuka dari meja dan menghancurkannya di tengah pemuda. Bam! Babak 102, seorang pria menghentikan 10.000 pria. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Ark. Jeritan melengking merambat di seantero bar dan bahkan membuat musiknya memekakkan telinga. Tragis. Sungguh tragis. Seluruh botol alkohol menabrak kepala seorang pria, membuatnya segera berdarah. 3 pemuda dan pemudi lainnya terpana. Mereka memandang rekan mereka, yang kepalanya berdarah deras, tak percaya. Sial, beraninya kau memulai pertarungan. Petik 2. Pria muda dengan tato di belakangnya memandang Wang Xian dengan kejam dan menggeram marah. Mulai pertarungan. Wang Xian menatap tanpa emosi pada pemuda ini dan mengambil sebotol bir lagi dari meja. Dia tidak menggunakan kekuatannya yang besar dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Ini karena kelompok orang ini tidak akan mengharuskannya menggunakan kekuatan penuhnya. Apalagi, dia tidak suka berbicara saat bertarung. Petik 2 tanda seru. Kalian terlalu banyak. Petik 2. Melihat bahwa Wang Xian telah memulai pertarungan, Wang Dahai, yang berdiri di belakang Wang Xian,
awalnya ragu-ragu. Dia mengepalkan tangannya erat-erat sebelum mengambil sebotol bir lagi. Saudaranya sudah memulai pertarungan demi dirinya. Bagaimana mungkin dia hanya berdiri di sana dan menonton? Akan seperti apa kakaknya jika dia hanya berdiri saja? Beberapa remaja putra yang lain merasa sulit untuk menerimanya, karena mereka tidak pernah berharap kedua pemuda ini untuk memulai perkelahian saat mereka tidak dapat menyetujui berbagai hal. Selain itu, mereka sangat kejam. Saat Wang Xian melihat Wang Dahai mempersiapkan dirinya, dia mengungkapkan senyum. Begitulah seharusnya seorang saudara. Mereka harus bertarung bersama, membawa senjata bersama, tidur bersama dan mengunjungi pelacur bersama. 1. Persetan. Jangan pikir aku takut padamu. Petik 2. Tiga pemuda lainnya terlihat mengerikan dan langsung menyerbu Wang Dahai dan Wang Xian. Namun, tidak mungkin kekuatan dan kekuatan mereka dapat dibandingkan dengan Wang Xian. Bam-bam. Dua botol bir mendarat di dua orang lainnya. Adapun Wang Dahai, tingginya 1,8 meter dan beratnya lebih dari 190 kati. Kebanyakan orang tidak akan cocok untuknya. Karena itu, ketiga pemuda itu dengan mudah dijatuhkan ke tanah. Mereka pasti ingin mati. Beraninya mereka menyentuh kita. Petik 2. Seorang pria muda memegangi kepalanya dan tampak mengancam. Beraninya kalian menyebabkan masalah di sini, Rongrong menjerit dan menunjuk Wang Xian dan Wang Dahai. Wajahnya memutih seputih sprei. Gur, berjuang, jangan berhenti. Petik 2. Bahkan tidak bisa mengalahkan dua ketika kalian berempat. Sampah. Bangun dan bertarung. Petik 2. Kerumunan di bar memperhatikan perkelahian dan mulai bersorak keras. Mereka ada di sini untuk bersenang-senang dan itu lebih baik bagi mereka ketika bar lebih semarak. Lemah dan rapuh, Wang Xian menatap dengan dingin pada keempat pemuda yang berjuang untuk bangun. Dia mengambil botol lain dan mengejek, "Ayo, mari kita lanjutkan. Beraninya kamu akan mati." Pria-pria muda bertato, yang kepalanya berlumuran darah, menatap Wang Xian. Dia mendidih karena marah. "Jika kamu bisa keluar dari Love Bar malam ini, aku tidak akan bisa menunjukkan diriku di sini di masa depan. Apa masalahnya? Siapa yang bertarung? Siapa yang bertarung? Keluar jika kamu ingin bertarung." Petik 2. Pada saat ini, 5-6 penjaga keamanan bar bergegas dan berteriak keras. "Persetan, tunggu di sini jika kamu berani." Petik 2. Meskipun para pemuda bertato melihat penjaga keamanan bergegas, dia tidak menunjukkan rasa takut dan meraung keras. Apa masalahnya? Masih ingin bertarung? Ketika penjaga keamanan setengah baya mendengarnya, dia mengerutkan kening dan berjalan mendekat. "Jika aku tidak melumpuhkan kedua bocah ini, namaku tidak akan menjadi Tuan Gong kelima." Pria muda dengan tato itu mengambil telepon kami, mengabaikan penjaga keamanan dan memutar nomor. Sekelompok penjaga keamanan mengerutkan kening ketika mereka mengalihkan perhatian mereka kepada pria muda ini dengan tato. "Bos, ini aku, Tuan Gong kelima." Salah satu penjaga keamanan terkejut dan bergumam kepada pria paruh baya di sampingnya. "Tuan kelima Gong, jika Anda menyebabkan masalah, silakan keluar. Jangan lakukan itu di bar cinta," kata petugas keamanan setengah baya kepada pria muda bertato itu. "Aku akan pergi setelah melumpuhkan kedua bocah ini. Mereka berani menyentuhku. Saya akan membunuh mereka." Petik 2. Wajah Tuan Gong kelima tenggelam dan dia meraung keras. "Wang Xian, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wang Dahai bisa merasakan getaran buas dari Tuan kelima Gong. Dia bahkan tidak takut pada penjaga keamanan. Pada saat ini, Wang Dahai merasa sedikit bingung. Alasan mengapa dia bergabung dengan pertarungan juga karena dia berada di panas saat itu. Namun, pihak lain jelas meminta bantuan dan mengancam akan melumpuhkan mereka. Ini membuatnya agak takut. Apa yang harus kita lakukan? Sudah jelas untuk terus memukul mereka sebelum bala bantuan mereka tiba. Kami tidak bisa menunggu mereka di sini untuk memukuli kami, bukan? Petik 2. Wang Xian tersenyum pada Wang Dahai. Yang membuat Wang Dahai tercengang, Wang Xian langsung menyerang Tuan kelima Gong. Semua orang terkejut. Mereka belum melihat siapapun yang bertarung sedemikian rupa. Dalam keadaan normal, ketika semua pihak dilemparkan ke tanah dan meminta bantuan, orang yang memulai pertarungan biasanya akan lari atau hanya menunggu. Namun, pemuda ini memulai pertarungan sekali lagi. Ketika Wang Xian didakwa,
dia melihat bahwa kelima guru Gong dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Dia tersenyum padanya, apakah kamu tidak memanggil orang? Kalau begitu, aku akan melihat apakah aku bisa membunuhmu sebelum kalian tiba. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menghancurkan botol di tangannya di lengan Tuan Gong kelima. Ark, Master kelima Gong menjerit mengerikan. Lengannya sudah cacat. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak bermain sesuai aturan. Terus, Wang Xian tersenyum lagi pada Tuan kelima Gong. Di bawah tatapan ngerinya, dia menabrak lengan satunya. Bam! Retak. Suara retak botol dan tulang diperbanyak sekali lagi. Kerumunan semua kaget dengan perkembangan. Pemuda itu benar-benar ingin membunuh Tuan Gong kelima. Ekspresi pada tiga pemuda yang terluka lainnya seputih saat mereka melihat ke arah Wang Xian. Adapun tiga gadis lainnya, mereka tersesat dan bingung. Mereka berpelukan bersama dan penuh ketakutan ketika mereka melihat Wang Xian. Kalian sedikit lambat. Wang Xian tersenyum sinis saat berbicara dengan Tuan kelima Gong dan mengambil botol lain. Tidak, tolong. Guru kelima Gong benar-benar ketakutan. Dia benar-benar takut kali ini. Siapa yang berani menyentuh adikku? Pada saat ini, geraman marah terdengar. Kelima guru Gong sangat senang dan menatap Wang Xian dengan mengancam. Kamu sudah selesai. Anda sudah selesai. Haha, lebih dari 10 orang bergegas. Semua orang dalam kelompok itu kekar, dan seorang pria parubaya di depan kelompok itu memandang dengan dingin. Bam! Wang Xian masih memecahkan botol saat jeritan kesakitan terdengar sekali lagi. Brengsek, kau berani melanjutkan. Kelompok yang bertanggung jawab melihat Wang Xian menghancurkan botol dan mendengar ratapan guru kelima Gong. Di antara mereka, seorang pria muda kekar berlari ke arah Wang Xian secara langsung. Bam! Dengan tendangan menyapu sederhana, pria muda yang gagah itu dikirim terbang kembali dan mendarat keras di sofa di samping. Seketika, semua orang terpana. Ahli, pemuda ini tidak sederhana. Tidak heran dia tidak takut pada apapun. Wang Xian menatap tanpa emosi pada mereka sebelum mengungkapkan senyum tipis. Hanya selusin orang. Saya khawatir ini mungkin tidak cukup. Petik 2. Kelompok yang datang dengan momentum mengerutkan kening ketika mereka melihat betapa tenangnya Wang Xian. Pria muda ini baru saja mengirim salah satu dari mereka terbang dengan satu tendangan. Selain itu, pria yang dikirim terbang tidak bangun setelah tendangan. Jelas bahwa pemuda itu kuat. Bar tiba-tiba mereda ketika semua orang memandang pemuda yang berdiri di tengah. Dia punya firasat bisa menghentikan 10.000 orang. Bab 103, sudah berakhir. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Bawa Brother Panther ke sini. Pria parubaya yang berdiri di tengah memberitahu seorang pria muda. Selusin orang tidak bergerak melawan Wang Xian. Lat, tidak banyak orang tak kenal takut sepertimu. Apakah kamu tidak takut mati? Petik 2. Pria parubaya itu melirik Master Gong kelima yang mengerikan sebelum dia berbicara dengan Wang Xian sambil menatapnya. Hanya beberapa dari kalian. Wang Xian mencibir mereka. Pria parubaya itu mengangkat alisnya ketika dia memandang pria muda di depannya dengan bingung. Tak kenal takut dan tenang, mengabaikan mereka semua. Seorang pria muda biasa tidak mungkin memiliki sikap seperti itu. Pria parubaya, tidak seperti Tuan Gong kelima, tahu cara berpikir. Pria muda di depannya harus memiliki beberapa dukungan. Namun, dia mengambil sebatang rokok dengan santai dan menyalakannya. Lat, orang-orang yang sombong tidak akan memiliki akhir yang baik. Begitu Bruder Panther tiba, pemuda ini harus membayar harganya terlepas dari betapapun beratnya dia. Di sisi lain, seorang pria muda berlari ke kamar pribadi bersama dengan penjaga keamanan pub. Saudara Panther, seseorang memukuli teman-teman kita. Begitu pintu dibuka, pemuda itu dengan cepat melapor kepada lelaki paruh baya di dalam. Apa? Ada sekitar 6 orang di ruangan itu. Orang yang dikenal sebagai Saudara Panther agak berotot. Dia sedikit terkejut sebelum dia berdiri. Di mana mereka? Bruder Panther dengan tenang bertanya. Mereka ada di pub sekarang. Master kelima berkelahi dengan dua pemuda, dan dia dipukuli dengan buruk. Pria muda itu menjawab sekaligus. Oh, di pub saya. Seorang pria muda yang duduk di tengah mengangkat dagunya dengan bingung. Sambil tersenyum, dia berkata, menarik. Mari kita periksa. Petik 2. Saudara Panther, Tuan kedua,
Orang yang mengalahkan Tuan Kelima Gong adalah remaja. Dia tangguh. Dia dapat mengirim seseorang terbang hanya dengan tendangan, kata pria muda di samping. Terlepas dari betapa tangguhnya dia, aku tidak akan membiarkan dia pergi karena mengalahkan teman saya. Kata saudara Panter dengan dingin. Dia menoleh ke pria muda di samping, Tuan kedua, maaf membuat Anda kesulitan di sini. Ya, benar. Pria muda itu memberi isyarat karena sepertinya dia tidak terganggu olehnya. Sepertinya dia dalam suasana hati yang baik hari ini. Baik, aku ingin melihat siapa yang berani meletakkan jarinya di atas temanku. Melihat Tuan kedua tidak sadar, pancaran dingin melintas di mata Bruder Panter ketika dia melihat ke tempat di mana orang-orang berkumpul. Dia berteriak, berani-beraninya dia memukuli orang-orangku. Biarkan saya melihat betapa tangguhnya dia. Petik 2. Orang-orang di sekitarnya terkejut ketika mereka dengan cepat berbalik dan melihat sumber suara. Ini Saudara Panter, Saudara Panter. Ini benar-benar Saudara Panter. Saya kira remaja itu akan hancur. Petik 2. Beberapa orang saling berbisik ketakutan ketika mereka melihat Bruder Panter berjalan mendekat. Saat Wang Dahai mendengarkan bisikan di sekitarnya, dia menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Wang Xian menyaksikan orang yang mendekati tanpa emosi. Tapi dia mengangkat alisnya ketika dia melihat seseorang. Master kedua yang berada di sebelah Bruder Panter membeku ketika senyum di wajahnya perlahan menghilang. Apakah kamu yang memukul teman saya? Saudara Panter menatap Wang Xian dengan dingin ketika dia mengarahkan jarinya ke arahnya. Saudara Panter, itu dia. Saudara Panter, kamu harus membalaskan dendamku. Master kelima Gong, yang terbaring dalam genangan darah, berkata dengan wajah mengerikan. Namun, guru kedua yang berdiri di samping Bruder Panter dengan cepat berlari menuju Wang Xian saat mereka bertukar pembicaraan. Tuan Muda Wang, saya tidak berharap melihat Anda di sini. Ini salahku. Master kedua berlari dan menyambutnya dengan ketakutan. Dia menggertakkan giginya. Sial, banyak hal tidak berguna ini. Dia memanggil beberapa teman di sini untuk merayakan ketika dia berhasil menarik beberapa ikatan dengan Wang Xian. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu. Dia menyapu pandangannya pada Tuan kelima Gong, yang sedang berbaring di lantai, dengan keinginan kuat untuk menghancurkannya untuk selamanya. Tidak apa, saya hanya bertarung dengan beberapa dari mereka. Saya akan meninggalkan ini di tangan Anda. Teman saya dan saya akan kembali sekarang. Mari kita bertemu untuk makan siang suatu hari nanti, kata Wang Xian kepada pemuda di depannya, yang merupakan Direktur Sun yang dia temui kemarin. Wang Xian mengintip Wang Dahai, yang tampak khawatir dan murung. Ya, Tuan Muda Wang. Serahkan ini padaku, dan aku akan memastikan kamu senang dengan hasilnya. Direktur Sun dengan cepat mengangguk meyakinkan. Baik, Wang Xian mengangguk. Dia berjalan ke Wang Dahai dan berkata, ayo pergi, Dahai. Wang Dahai tertegun saat dia mengikuti Wang Xian keluar dengan bingung. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saudara Panter juga tercengang ketika dia melihat tuan kedua berlari ke remaja dan berbicara kepadanya dengan hormat. Akhirnya, ia menyaksikan kepergian remaja itu. Dia memiliki ekspresi campuran ketika dia melihat remaja itu melewatinya. Tetapi dia tetap diam saat tuan kedua berjalan ke arahnya. Tuan kedua, dia, Bruder Panter menunjuk dengan terkejut pada remaja yang pergi. Direktur Sun mengambil rokok perlahan. Panter, kamu tidak tahu bagaimana mengatur bawahanmu. Bruder Panter membeku ketika dia panik sambil menatap Direktur Sun. Tuan kedua, apa yang telah saya lakukan salah? Tolong beritahu saya. Hancurkan anggota tubuh mereka dan pastikan mereka menghilang dari River Town. Ajari ketiga gadis ini juga pelajaran, Direktur Sun berkata perlahan. Apa yang dikatakan Direktur Sun mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa guru kedua memberikan instruksi seperti itu? Remaja itu, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan di kepalamu. Apa alasan perayaan malam ini? Direktur Sun menatap Bruder Panter dan bertanya dengan tenang. Karena kamu berteman dengan seorang ahli yang tangguh. Sewaktu Bruder Panter berbicara, matanya menyala-nyala. Tuan kedua, mungkinkah remaja itu menjadi? Direktur Sun mengangguk perlahan. Kuharap aku bisa menyelamatkan muka untukmu. Tapi orang-orangmu yang menginginkan kematian mereka sendiri. Petik 2.
Saudara panter terkejut ketika rasa takut memenuhi matanya. Hari ini, Tuan kedua Sun telah mengundang mereka keluar untuk minum-minum. Jelas, suasana hatinya riang gembira. Karena itu, mereka bingung dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Pada akhirnya, guru kedua memberitahu mereka dengan bangga bahwa dia telah berteman dengan orang yang tangguh yang merupakan salah satu orang tertinggi di seluruh Rivertown. Ucapannya mengejutkan mereka. Mereka akan memandang siapapun yang disukai oleh guru kedua. Selain itu, guru kedua membuat komentar lain yang paling mengejutkan mereka. Dia adalah seseorang yang bisa membuat Old Kin membungkuk dan meminta maaf. Mereka tidak dapat tetap tenang setelah mendengar kata-kata ini. Orang itu adalah Qin tua. Master kedua dapat menikmati statusnya saat ini karena ia bekerja untuk keluarga Qin. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saudara Panter menarik napas dalam-dalam dan menatap dingin pada Tuan Kelima Gong. Tuan Kelima Gong, kamu akan membuat kita terbunuh. Hancurkan anggota tubuh mereka. Teriakan kesal mengejutkan seluruh bar. Bagaimana situasinya sekarang? Master Kelima Gong dan sekelompok teman-temannya, termasuk ketiga gadis itu, menatap Brother Panther dengan perasaan tidak percaya dan putus asa. Sudah berakhir, tanya Wang Dahai, yang mengikuti di belakang Wang Xian saat dia melihat ke belakang dengan bingung. Ya, ini sudah berakhir. Apa lagi yang kamu mau? Tiba-tiba, Wang Dahai memeluk Wang Xian dan menangis. Hiks, Wang tua, aku kehabisan cinta. Karena cinta, saya tidak pernah berpikir bahwa Rongrong adalah orang seperti itu. Petik 2. Bab 104, Pelatihan Militer. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Wang Dahai baru saja dibuang. Menggunakan kata-katanya sendiri, itu dibuang sebelum menjalin hubungan. Rongrong adalah gadis yang paling disukainya sejak lahir. Namun, yang memalukan adalah, karakternya buruk. Meskipun demikian, ini tidak menghentikan Wang Dahai dari perasaan seperti dia dicampakkan. Dia menyeret Wang Xian untuk minum sepanjang malam untuk mengenang hubungan yang gagal. Mereka minum dari dini hari sampai fajar menyingsing, dan Wang Xian menemaninya sepanjang malam. Ketika dia bangun, sudah jam 4 sore. Dahai. Wang Xian mencoba membangunkan Wang Dahai. Tidak, sial, ini sudah jam 4 sore. Saya masih harus melapor ke kelas pada malam hari. Wang Dahai berseru dan dengan cepat duduk. Kepalaku sakit karena minum. Ayo bangun dan makan malam. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu untuk sesuatu yang baik. Petik 2. Restoran kelas 1. Mata Wang Dahai berbinar. Mereka mengobrol panjang malam sebelumnya dan Wang Xian memberitahunya tentang fakta bahwa dia adalah bos restoran kelas 1. Saudara Xian. Mari kita pergi dan memiliki sesuatu yang baik untuk menghilangkan kesedihanku karena dibuang. Petik 2. Wang Dahai segera melompat. Dari penampilannya yang bersemangat, dia tidak terlihat seperti baru saja dicampakkan. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dia berganti pakaian lain sebelum menelepon Xiao Yu. Aku juga sudah memanggil saudara perempuanku dan teman sekamarnya. Oh, benar, di mana Zhang Wen dan Zhang Feng? Petik 2. Zhang Wen dan Zhang Feng adalah dua orang lainnya di asrama yang sama. Di asramanya, Wang Dahai dan Wang Xian lebih dekat satu sama lain. Zhang Wen dan Zhang Feng lebih dekat satu sama lain. Meskipun demikian, mereka berempat memiliki hubungan yang ramah. Aku tidak tahu. Mereka pasti bersama pacar mereka. Petik 2. Wang Xian mengangguk, tetapi masih memanggil mereka untuk memverifikasi. Namun, mereka menemani pacar mereka dan tidak bisa datang. Wang Xian tidak menekan lebih jauh dan menuju ke asrama gadis itu dengan Wang Dahai. Saudara, Xiao Yu, Yuan dan Su Qian berjalan mendekat. Xiao Yu berjalan ke sisinya dengan gembira dan berpegangan pada lengannya. Sebelum kita pergi makan malam, izinkan aku memperkenalkannya. Dia adalah saudaraku, Wang Dahai. Petik 2. Wang Xian menjelaskan kepada sekelompok gadis. Setelah itu, dia memperkenalkan gadis-gadis itu ke Wang Dahai. Halo cantik, Wang Dahai terkekeh. Namun, perhatiannya jatuh pada Su Qian dan tetap di sana selama beberapa waktu. Ayo pergi untuk makan malam. Wang Xian tertawa. Xiao Yu, apa kalian mulai pelatihan militer besok? 1. Ya, 20 hari pelatihan militer. Mengerikan. Xiao Yu cemberut dan berkata dengan marah. Setelah pelatihan militer,
kita mungkin akan menyamak juga. Kelompok itu tertawa kecil dan tiba di restoran kelas 1. Restoran kelas 1 telah kembali beroperasi normal hari ini. Namun, itu masih dipenuhi pelanggan dan popularitas restoran kelas 1 belum surut di internet. Saat ini, laba bersih restoran kelas 1 bisa mencapai sekitar $1 juta sehari. Itu bisa dianggap sangat tinggi. Namun, ketika dia mengingat materi yang dia butuhkan untuk membangun istana naga, Wang Xian bisa merasakan kepalanya mulai sakit. Saat makan malam, Wang Xian memanggil Guan Suking juga. Ini membuat Wang Dahai sedikit tercengang ketika dia memberikan acungan jempol kepada Wang Xian. Setelah kelompok selesai makan malam mereka kembali ke sekolah. Sekolah mulai resmi hari ini. Wang Xian dan Guan Suking mengobrol dengan gembira. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 2 hari, mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Adapun Wang Dahai, dia semakin dekat dengan Su Qian dan mencoba untuk menyampaikan pengalamannya di Universitas Rivertown. Setelah berpisah dengan gadis-gadis, Wang Dahai melihat ke belakang Su Qian dan tiba-tiba berkata, "Hais, Wang tua, aku merasa aku jatuh cinta lagi." Puff, Wang Xian minum dari botol. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Dahai, dia hampir memuntahkannya. "Saudaraku, kamu jatuh cinta lagi." Wang Xian menatapnya heran. "Aku serius tentang ini kali ini. Apakah Anda memperhatikan betapa imutnya Su Qian? Terutama untuk wajahnya yang montok." "Wang tua, musim semi saya akan datang lagi. Saya sudah memutuskan. Aku akan merayunya." Petik 2. Wang Dahai berbicara dengan penuh semangat. Namun, ketika dia melihat Wang Xian hanya berjalan menuju ruang kelas, dia dengan cepat bertanya, "Hei, hei. Wang tua, apakah menurutmu aku punya peluang?" Petik 2. "Ya, benar," Wang Xian menjawab tanpa daya. "Itu akan berhasil. Saya telah memutuskan untuk membawa air ke Su Qian selama periode pelatihan militernya dan menunjukkan kehangatannya." Petik 2. Wang Xian terdiam. Ketika mereka berdua tiba di kelas, sebagian besar siswa sudah ada di sana. Wang Xian berspesialisasi dalam ekonomi dan perdagangan internasional. Karena itu, para lelaki jauh melebihi jumlah cewek. Selain itu, gadis-gadis cantik sangat sedikit. Yang paling cantik dari mereka semua adalah Su Meier. Namun, dia sangat genit dan banyak yang tidak memiliki kesan baik tentangnya. Ketika dia melangkah ke kamar, Wang Xian segera merasakan tatapan ke arahnya. Berbalik, dia melihat Su Meier mengalihkan pandangannya dengan tergesa-gesa. Di matanya, ada ketakutan. Wang Xian tersenyum dan menemukan 2 kursi untuknya dan Wang Dahai. Segera, konselor sekolah masuk. Konselor sekolah adalah seorang pria muda. Setelah menghadiri, memeriksa pertanyaan yang mereka lakukan untuk ujian tahun lalu, dan mengingatkan siswa untuk rajin belajar, dia pergi. Tahun kedua jauh lebih mudah daripada tahun pertama. Tidak ada banyak hal lain yang harus diselesaikan dan mereka memiliki lebih banyak waktu luang. Setelah 2 pelajaran di pagi hari kedua, Wang Dahai bergegas ke Wang Xian. "Ayo pergi, Wang tua. Apakah Anda sudah tahu apa yang saya tanyakan?" Petik 2. "Bukankah kamu menambahkannya di WeChat asterisk? Tidak bisakah kau bertanya padanya sendiri?" Wang Xian menatapnya, merasa tak bisa berkata-kata. "Kamu tidak mengerti. Saya tidak bisa membuatnya begitu jelas. Akan sangat mengerikan jika dia berpikir bahwa aku sama dengan mereka yang kasual." "Cepat-cepat." Wang Dahai menekannya dan Wang Xian tidak punya pilihan selain berjalan tanpa daya. "Ayo pergi. Aku akan membawamu." Petik 2. Melihat Wang Dahai mendapatkan kembali vitalitas musim semi, Wang Xian masih sangat senang tentang hal itu. Paling tidak, Wang Dahai tidak terkena dampak parah karena dibuang. Matahari ganas hari ini dan ini adalah sesuatu yang tahun yang tidak ingin dilihat oleh siswa. Saat sinar matahari menyinari, kelompok siswa manja ini merasa sengsara. Wang Xian membawa Wang Dahai ke suatu tempat di lapangan, menemukan tempat dan duduk. "Disinilah saudara perempuan saya dan teman-teman sekelasnya menjalani pelatihan militer mereka. Su Qian juga ada di sini." Petik 2. "Mari kita tunggu sebentar. Saat waktu istirahat mereka, kami akan mengambilkan air untuk mereka." Petik 2. Wang Dahai tertawa kecil ketika dia melihat sekeliling dengan saksama, mencoba mengenali Su Qian. Wang Xian memandang ke seberang dan memperhatikan bahwa, setelah gadis-gadis itu mengenakan topi militer, tidak mudah baginya untuk melihat penampilan gadis-gadis itu.
Karena itu, ia mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Mungkin para siswa baru saja istirahat. Oleh karena itu, para tutor tidak memberi mereka istirahat meskipun Wang Xian dan Wang Dahai menunggu setengah jam. Di bawah sinar matahari yang terik, orang dapat melihat bahwa wajah setiap siswa berubah sedikit merah. Wang Dahai sedikit gemuk dan tidak tahan panas. Dia menghapus keringat di dahinya. Hari ini sangat panas. Untungnya, ada hujan selama beberapa hari selama pelatihan militer kami tahun lalu. Petik 2. Hanya dengan melalui cobaan dan kesengsaraan kamu bisa mendapatkan gadismu. Wang Xian menatapnya dan terkekeh. Oh tidak, seseorang pingsan. Petik 2. Pada saat ini, jeritan terdengar dari samping. Wang Xian dan Wang Dahai segera menoleh dan melihat seorang siswa berbaring di tanah. Petugas militer segera membawanya dan berlari menuju lokasi Wang Xian dan Wang Dahai di mana ada lebih banyak naungan. Bab 105, Guild Pengikut Suci. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Minggir, bisakah kedua siswa itu menyerahkan kursi mereka? Petik 2. Instruktur berteriak pada Wang Xian dan Wang Dahai saat dia membawa siswa itu. Dia pasti pingsan karena sengatan panas. Wang Dahai terkejut ketika dia berdiri dengan tergesa-gesa dan memberikan tempat duduknya. Wang Xian juga berdiri ketika dia melihat instruktur membaringkan gadis itu di tanah. Pada saat ini, dua dokter berlari. Terlepas dari dokter sekolah, dokter rumah sakit biasa hadir selama pelatihan militer di Universitas Rivertown untuk mencegah kecelakaan. Dua dokter, seorang pria parubaya dan seorang dokter wanita berusia 27 hingga 28 tahun, berlari kencang. Dokter Sun, biarkan aku memeriksanya dulu. Dia pasti menderita sengatan panas. Kata dokter sekolah setengah baya itu kepada Dokter Sun sambil membawa peralatan medisnya. Tentu, Dokter Song, Anda dapat memeriksanya terlebih dahulu. Dokter Sun mengangguk. Pada saat ini, Wang Xian merasa Wang Dahai menarik lengannya. Dia mengintip dengan ragu. Wang Dahai mencibir bibirnya ke suatu arah. Wang Xian memandang. Dokter itu berusia sekitar 28 tahun. Dia mengenakan gaun putih yang tidak bisa menyembunyikan sosoknya. Gaun putihnya didorong ke atas di bagian dada. Dia memiliki profil yang adil dan halus. Dengan rambut bun-up, dia tampak seperti seorang dewi. Wang Xian dalam keadaan pingsan sejenak ketika dia menemukan dia akrab. Dia kemudian mengingat Dr. Sun yang sama pada kecelakaan sebelumnya di waktu yang lain. Tubuhnya terasa panas, sepertinya dia tidak terkena sengatan panas. Suara gelisah dari dokter sekolah setengah baya terdengar, beri dia air dingin sebelum kita memberikan obat padanya. Dia tidak mengalami sengatan panas. Bukankah para siswa sudah melakukan check-up terlebih dahulu? Periksa detak jantungnya untuk melihat apakah ada masalah. Dokter Sun melanjutkan, biarkan saya melakukannya karena itu lebih tepat. Tentu, dokter sekolah setengah baya langsung setuju sementara Dokter Sun mengambil alih. Dokter Sun segera mengambil stetoskop dan meletakkannya di area dada gadis itu. Astaga, jantungnya berdetak sangat lambat. Ekspresi Dokter Sun mengalami perubahan drastis. Dia membalik kelopak mata gadis itu, matanya merah. Ini bukan serangan panas. Petik 2. Napasnya lemah. Kita harus segera mengirimnya ke rumah sakit. Kata dokter sekolah setengah baya sambil meletakkan jarinya di hidung gadis itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia baik-baik saja? Saat itu, dua siswa sekolah bergegas dan berkonsultasi. Itu bukan serangan panas. Seharusnya penyakit lain. Kita perlu membawanya ke rumah sakit sekarang untuk pemeriksaan. Dokter sekolah setengah baya itu menjawab dengan segera. Seberapa serius? Kedua guru sekolah itu mengerutkan kening. Cepat, ambil mobilnya sekarang. Kami mengirimnya ke rumah sakit sebelum terlambat. Setelah melihat gadis yang tidak bergerak itu, Dokter Sun berbicara dengan cemas. Oke, aku akan mengambil mobilnya sekarang, kata dua guru sekolah yang juga panik. Dampaknya akan sangat besar jika siswa mengalami kecelakaan selama pelatihan militer di sekolah. Biarkan aku melihatnya. Pada saat ini, Wang Xian berbicara ketika dia melihat gadis yang tampak lemah. Kamu, setelah mendengar Wang Xian, semua orang berbalik untuk menatapnya. Jangan main-main, kata dokter sekolah setengah baya dengan tidak sabar ketika dia menyadari betapa muda dan tidak berpengalamannya Wang Xian. Tunggu, kamu, Dokter Sun menatap Wang Xian saat dia mengamatinya dengan hati-hati dengan sepasang mata yang halus.
Kaulah yang mengalami kecelakaan itu. Ya, biarkan aku melihatnya. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada Dr. Sun. Oke, silahkan. Radians berkedip di mata Dr. Sun saat dia menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, mereka melakukan pemeriksaan mendetail terhadap pria muda dan wanita muda dari kecelakaan mobil di rumah sakit. Yang mengejutkan mereka semua di rumah sakit adalah bahwa kaki gadis yang patah itu secara ajaib sembuh dengan sendirinya. Di sisi lain, cedera pemuda itu bahkan lebih parah karena tulang rusuknya patah. Namun, tulang-tulang itu telah diperbaiki dengan cara yang unik. Itu mengejutkan semua dokter. Situasi seperti itu dapat dianggap sebagai keajaiban di bidang medis. Ketika Dr. Sun mengetahui tentang laporan itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah remaja itu. Dia tidak berharap bertemu dengannya di sini. Dokter sekolah setengah baya dan dua guru sekolah sedikit terpana dengan apa yang dikatakan Dr. Sun. Tetapi mereka tidak menghentikannya. Aku akan melakukannya. Namun, seorang remaja dalam seragam militernya berjalan keluar tiba-tiba ketika Wang Xian berdiri. Remaja itu setinggi 1,8 meter, tampak ceria dan tampan. Getaran percaya dirinya bahkan lebih kuat ketika dia dalam pakaian pelatihan militer. Keluar dari jalanku. Biarkan aku yang melakukannya. Remaja itu memandang Wang Xian dan segera berbicara sementara dia mengeluarkan kartu identitas dari saku kanannya. Ini adalah. Dokter sekolah setengah baya itu membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut. Dia berseru, Secret Followers Guild, Medical Saint. Aku belum menjadi orang suci medis. Saya hanya magang. Petik 2. Remaja itu tersenyum tipis ketika dia mengangkat dagunya tinggi ketika dia mendengar seruan dari dokter sekolah setengah baya. Percaya diri, tampan, mengagumkan. Tidak terduga. Tidak terduga. Petik 2. Dokter sekolah setengah baya itu sangat terkejut. Dokter mukjizat kecil, datang dan lihatlah. Persekutuan pengikut suci. Dokter Sun juga terkejut ketika dia menatap remaja itu. Pengikut suci persekutuan adalah salah satu dari dua tempat suci di industri medis. Hampir semua orang di industri medis tahu tentang Secret Followers Guild. Pada saat yang sama, semua mahasiswa kedokteran berharap mendapat kesempatan untuk belajar di tempat suci. Namun, hanya sedikit dokter yang berhasil lulus tes. Setiap peserta magang yang berjalan keluar dari guild pengikut suci dilengkapi dengan keterampilan medis yang tangguh. Dokter sekolah setengah baya berbicara dengan hormat kepada remaja, dan remaja itu menikmati perlakuan seperti itu. Dia menggeliat jarinya, dan jarum perak muncul di tangannya. Luar biasa. Dokter sekolah setengah baya kagum dengan penampilan jarum perak. Permisi. Remaja itu mendorong Wang Xian pergi dan berjongkok segera. Dokter mukjizat kecil, tolong lihat siswa ini untuk melihat apa yang salah dengannya, kata dua guru sekolah dengan penuh hormat. Tampaknya, mereka telah mendengar reputasi dari guild pengikut suci. Oke, jangan khawatir. Jika itu bukan sesuatu yang serius, aku bisa menyembuhkannya dengan jarum perak. Petik 2. Remaja itu menarik bibirnya dan berbicara dengan percaya diri. Itu akan berhasil. Kedua guru itu menghela napas lega saat mereka tersenyum. Kemudian mereka melihat Wang Xian dan Wang Dahai yang berkumpul di sekitar mereka. Kalian berdua, tolong beri jalan. Jangan menyela dokter keajaiban kecil saat dia merawat. Petik 2. Persekutuan pengikut suci. Wang Xian mundur 2 langkah saat dia menatap remaja itu dengan terkejut. Dia telah mendengar Sue lama menyebutkan guild pengikut suci. Mereka seperti eksistensi utama di seluruh industri medis. Para anggota guild pengikut suci berasal dari campuran dunia bawah dan masyarakat. Beberapa dari mereka adalah rakyat jelata sementara yang lain adalah martial artist. Namun, sebagian besar dari mereka adalah seniman bela diri karena mereka akan mengedarkan energi internal mereka selama perawatan mereka. Remaja itu meletakkan tangannya di tangan gadis muda itu dan menutup matanya. Remaja itu sedikit merajut alisnya. Ada apa, dokter keajaiban kecil? Apakah penyakitnya serius? Tanya kedua guru itu ketika mereka melihat remaja itu mengerutkan kening. Ini sedikit rumit. Dalam sekejap, remaja itu mengambil jarum perak di tangannya dan memasukkannya ke salah satu titik akupuntur di lengan gadis itu. Aku bisa mengobatinya, tetapi itu akan memakan waktu. Bab 106, Teknik. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio.
Bab 106 Teknik. Tubuh gadis ini kurang dan tidak memiliki jenis elemen. Ini membuat tubuhnya lemah dan membuatnya kesulitan bernapas. Dia masih perlu waktu untuk memulihkan diri. Petik 2. Remaja itu menggoyangkan jari-jarinya dan selusin jarum perak muncul di tangannya. Dia melanjutkan sambil tersenyum, aku akan melakukan perawatan jarum perak padanya untuk pertama membangunkannya. Ketika remaja itu menyelesaikan kalimatnya, dia menggerakkan tangannya begitu cepat sehingga membentuk gambar-gambar yang membingungkan kerumunan yang memandang. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Anda memang dari Guild Pengikut Suci. Teknik jarum tersembunyi dan meletakkan jarum benar-benar luar biasa. Petik 2. Ya, saya tidak akan pernah berpikir bahwa Universitas Rivertown akan memiliki ahli yang luar biasa. Melihat keterampilan medis dokter mukjizat muda ini, Anda lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi tutor di cabang medis kami. Petik 2. Dokter sekolah setengah baya dan memimpin masing-masing berseru tak percaya. Ini hanya trik sederhana dan bukan apa-apa. Remaja itu memperlihatkan ekspresi puas tetapi masih menjawab dengan cara yang arogan. Jika ini adalah trik sederhana untuk dokter mukjizat muda ini, keterampilan medisku tidak akan ada artinya dibandingkan. Luar biasa. Dokter sekolah setengah baya memberinya acungan jempol. Hehe, remaja itu tersenyum samar ketika dia mengendalikan jarum perak di tangannya. Segera, gadis itu membuka matanya secara bertahap. Apa yang terjadi? Gadis itu melihat sekeliling, merasa sedikit tersesat. Keren-keren. Anda memang layak atas nama, Dokter Ajaib. Petik 2. Kedua led itu senang dan berkomentar penuh semangat. Baiklah, untuk minggu yang akan datang, istirahatlah dengan baik dan makan daging sapi dan buah-buahan. Bersama dengan perawatan jarum perak saya dapat menjamin bahwa Anda akan pulih dalam waktu seminggu. Petik 2. Ketika pemuda itu melambaikan tangannya, semua jarum perak disimpan di tangannya. Sangat kuat. Dr. Sun, yang ada di samping, juga menatap gadis itu dengan takjub. Operasi dasar. Remaja arogan mengangguk dan tiba-tiba melihat ke Wang Xian. Pelajar ini sepertinya berpikir untuk memberikan perawatan beberapa waktu yang lalu. Apakah Anda mempelajari keterampilan medis sebelumnya? Petik 2. Wang Xian terkejut, menggelengkan kepalanya, tersenyum dan menjawab, saya tahu sedikit tentang penyembuhan. Jika Anda tidak memahaminya dengan baik, itu lebih baik daripada Anda tidak mencoba memberikan perawatan kepada orang lain. Jika tidak, Anda mungkin memperburuk jika Anda salah mendiagnosis gejalanya. Petik 2. Remaja itu berbicara dengan nada yang mirip dengan bagaimana seorang senior akan membimbing seorang junior. Dokter mukjizat muda ini benar. Kesalahan diagnosis hanya akan membahayakan pasien. Jika Anda tidak percaya diri, lebih baik jika Anda tidak bertindak gegabah. Tidak hanya dokter mukjizat muda ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi etika medisnya juga patut dihormati. Pria parubaya itu berkata ketika dia mencoba menjilat sepatu bot remaja. Aku hanya sedikit lebih berbakat daripada yang lain. Remaja itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tolong kirim murid ini ke asrama untuk beristirahat. Beri dia sesuatu untuk dimakan dalam 1 atau 2 jam, dan dia harus pulih dengan baik. Untuk hari-hari berikutnya, saya akan melakukan beberapa putaran perawatan tambahan dan dia akan pulih sepenuhnya. Petik 2. Baiklah, terima kasih, Dokter Mukjizat Muda. Terima kasih, Dokter Mukjizat Muda. Kedua pemimpin itu dengan cepat menjawab. Mengapa kita tidak memaafkan Dokter Mukjizat Muda dari pelatihan dan membiarkannya menjadi dokter di sini? Jika ada siswa yang menghadapi masalah, kami juga akan lebih yakin dengan dokter mukjizat muda ini bersama kami. Petik 2. Ya, itu juga akan berhasil. Remaja itu mengangguk dan mengungkapkan senyum bangga. Dengan aku berkeliling, tidak akan ada masalah. Ya, pastinya. Dengan Anda di sekitar, kami akan merasa lebih tenang juga. Dokter sekolah setengah baya dengan cepat diperbantukan. Hais, kalian berdua siswa, jika kalian bebas, bisakah kamu membantu kami membawa gadis ini kembali ke kamarnya? Salah satu petunjuk mengatakan kepada Wang Xian dan Wang Dahai. Baik, Wang Dahai mengangguk dan berjongkok, siap membantu gadis itu berdiri. Biarkan aku yang melakukannya. Wang Xian mengulurkan tangannya untuk menghentikan Wang Dahai. Dia membungkuk dan meletakkan tangannya di area perut gadis itu. Hah, apa yang sedang kamu lakukan?
Ketika dokter sekolah setengah baya melihat Wang Xian meletakkan tangannya di perut gadis itu, ia segera mengerutkan kening. Aku hanya melihatnya. Wang Xian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apa yang sedang Anda cari? Anda tidak mungkin berpikir bahwa Anda bisa menyembuhkannya, kata dokter setengah baya dengan sinis. Percepat. Dokter mukjizat muda telah melihatnya. Berhenti menyebabkan masalah. Petik 2. Hehe, jangan bergerak sembarangan jika Anda tidak tahu apa-apa. Apakah Anda pikir Anda bisa mengatakan kondisinya hanya dengan meletakkan tangan Anda padanya? Kekanak-kanakan. Petik 2. Pria muda itu memandang Wang Xian dengan jijik. Hehe. Wang Xian tertawa dan memiliki ekspresi dingin. Aku masih bertanya-tanya seberapa hebatnya seseorang dari Secret Followers Guild. Sepertinya Anda hanya rata-rata. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda bahkan mengerti apa yang dilambangkan oleh persekutuan pengikut suci? Petik 2. Ketika Wang Xian menyelesaikan hukumannya, dokter sekolah setengah baya yang berdiri di samping langsung berteriak pada Wang Xian tanpa ampun. Apa katamu? Saya berani Anda mengulanginya. Petik 2. Ketika remaja itu mendengar Wang Xian, wajahnya juga tenggelam. Secret Followers Guild bukan sesuatu yang bisa kau hinakan. Apa yang kamu katakan? Cepat dan minta maaf kepada dokter mukjizat muda ini. Kedua pemimpin juga mengutuk Wang Xian dengan sungguh-sungguh. Jika semua orang di guild pengikut suci berada di levelmu, hehe. Wang Xian menatap sekelompok orang yang berteriak padanya dan ekspresinya berubah dingin. Dia melihat ke gadis itu dan menggerakkan jarinya, mengetuk lebih dari 10 titik pada gadis itu. Berat, apakah kamu mempermalukan aku? Mata remaja itu berkedip ketika dia menatap Wang Xian. Dia menggerakkan jari-jarinya dan jarum muncul di tangannya. Wang Xian mengabaikannya dan hanya menyuntikkan vitalitas elemen kayu ke dalam tubuh gadis itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu menghabiskan energi naga untuk perawatan dan hanya bisa mengandalkan vitalitas elemen kayu untuk menyembuhkan gadis itu. Gadis yang lelah itu tiba-tiba merasakan kekuatan kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan menatap Wang Xian dengan takjub. Berat, aku berbicara denganmu. Melihat bahwa Wang Xian tidak membalas kepadanya, dia berkata, bangun. Wang Xian berdiri secara bertahap dan menatap remaja itu dengan tatapan kasar. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke gadis itu. Terima kasih. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan meraih tangan Wang Xian. Dia tersipu dan berdiri dengan bantuan Wang Xian. Kerumunan tertegun perhatian mereka semua pada gadis itu. Dr. Sun, yang selama ini berada di samping, sangat senang. Dia segera bertanya, apakah Anda merasa tidak nyaman? Enggak, ketika saudara mengetuk tubuh saya merasa sangat nyaman. Selain itu, saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Gadis itu menjawab ketika dia mencuri pandang ke Wang Xian dengan wajah memerah. Anda hanya memiliki masalah kecil dan bisa diselesaikan dengan sedikit perawatan. Makanlah secara teratur di masa depan dan jangan ketinggalan dalam pelatihan militer Anda. Wang Xian menginstruksikan secara langsung. Yang benar adalah dia tidak tahu sumber masalah gadis itu. Namun, itu tidak masalah. Vitalitas padat elemen kayu telah menghapus masalah di sumbernya. Selain itu, komposisi tubuh gadis itu sedikit lemah, dan pelatihan militer akan bermanfaat baginya. Baiklah, saudara, terima kasih. Gadis itu mengangguk. Wang Xian mengangguk sebagai jawaban dan berbalik ke remaja di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan jijik, jika anggota persekutuan pengikut suci sepertimu, mereka bukan sesuatu yang istimewa. Sampah. Kamu, ketika remaja itu mendengar Wang Xian, dia memegang erat-erat jarum perak di tangannya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dokter sekolah setengah baya dan 2 led tertegun. Kali ini, mereka tidak berkomentar apapun ketika mereka mendengar Wang Xian. Wang Xian hanya mengetuk gadis itu beberapa kali dan dia sembuh. Adapun remaja ini dari guild pengikut suci, ia mengklaim bahwa gadis itu membutuhkan perawatan seminggu. Orang bisa dengan mudah membedakan antara mereka. Mengingat bagaimana mereka memarahi Wang Xian beberapa saat yang lalu, kelompok itu merasa malu saat ini. Anda berasal dari Medical Science Sect. Teknik apa yang baru saja Anda gunakan? Remaja itu menatap tajam ke arah Wang Xian dan menanyainya. Berat, aku bukan dari Medical Science Sect. Adapun teknik medis, saya hanya mengerti sedikit dan saya tidak seterkenal guild persekutuan suci Anda. Hehe.
Wang Xian menatap remaja itu dengan mata mengejek. Adapun tekniknya, itu disebut teknik tekanan poin bagaimanapun. Hehe, berat, jangan terlalu sombong ketika Anda tidak memiliki kemampuan. Kalau tidak, kau hanya akan membuat malu persekutuan pengikut suci. Petik 2. Wang Xian meniru bagaimana remaja itu bertindak sebelumnya dan menegur seolah-olah dia hanya mendidik seorang junior sebagai senior. Bab 107, kamu tidak bisa merayu gadis seperti itu. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Bagaimanapun teknik poin tekanan. Ketika remaja itu mendengar teknik yang disebutkannya, dia gemetar dan menatap tajam pada Wang Xian. Apa itu tadi? Wang Xian menatap remaja yang sombong dengan senyum di wajahnya. Bertingkah tangguh di depanku, menggunakanku sebagai batu loncatan. Ini membuat Anda benar. Adapun apa yang dilakukan Wang Xian sekarang, memang benar bahwa dia melakukannya tanpa pikir panjang. Itu juga dilakukan dengan sengaja untuk menjaga profil rendah. Kalau tidak, gadis itu akan pulih sepenuhnya dengan ayunan lengannya. Baik, tunggu saja. Remaja itu menatap Wang Xian dengan ganas. Wang Xian menyingkirkan senyumnya dan memandang remaja itu dengan tenang. Perlahan, dia berkata, aku akan menunggu. Huff. Dengan mendengus dingin, remaja itu kembali ke pelatihan militernya. Dokter dan keduanya mengarah di samping satu sama lain membuka mulut mereka. Dengan sedikit ragu, mereka berpencar ke kerumunan. Dokter Sun tidak pergi ketika dia mengamati Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Baru saja, remaja dari Guild Pengikut Suci telah menunjukkan keterampilan medis yang tangguh. Tetapi pemuda di sini jauh lebih kuat daripada dia. Ketika Dokter Sun memikirkannya, ia memiliki beberapa keinginan untuk keterampilan medis yang menakjubkan. Hei, ini yang kedua kalinya kita bertemu, kata Dokter Sun, menatap Wang Xian. Iya, Wang Xian tersenyum kepada Dokter Sun. Kamu tangguh dalam keterampilan medis. Dokter Sun menatapnya dengan mata penuh gairah ketika dia ingin mengenalnya lebih baik. Wang Xian tersenyum dan berkata dengan rendah hati, begitu-begitu. Saya tidak begitu terampil. Petik 2. Aku sedikit malu pada diriku sendiri jika standarmu dianggap begitu-begitu. Dokter Sun tersenyum pahit, kamu adalah dokter paling terampil yang pernah kulihat. Haha, bukan apa-apa. Wang Xian tertawa kecil karena dia dikagumi oleh seorang dokter cantik yang lebih tua darinya. Wang Dahai tercengang ketika dia mengamati penampilan dokter yang cantik itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya perlahan dan mendapati dirinya duduk. Wang Xian menepis Dokter Sun dengan beberapa kata sebelum dia duduk di samping Wang Dahai. Wang Xian ingin mengobrol dengan gadis cantik itu, tetapi Dokter Sun mengajukan beberapa pertanyaan terkait medis kepadanya. Wang Xian merasa canggung karena dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi, dia menjawabnya dengan singkat. Dokter Sun menggigit bibirnya ketika dia menyadari bahwa Wang Xian sepertinya tidak menyambutnya. Karena itu, dia dengan terang-terangan meminta nomor teleponnya dan pergi. Melihat Wang Xian berjalan ke arahnya, Wang Dahai memberinya jempol. Bro, kamu hebat sekali. Wang Xian tersenyum, Sukianmu sudah cukup istirahat. Kirimkan minumannya sekarang. Petik 2. Haha, kita bisa melakukannya bersama. Kamu mengantarkan minuman ke adikmu sementara aku akan memberikan minumanku untuk Sukian. Petik 2. Wang Dahai menariknya segera dan menuju ke wanita di mana kerumunan baru saja bubar. Setelah menjilat para wanita, Wang Dahai kembali ke asrama bersama Wang Xian, merasa puas. Apakah kamu ingin bermain? Tanya Wang Dahai ketika mereka kembali ke kamar. Enggak, silakan saja. Saya hanya akan berbaring sebentar. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan istana naga. Untuk membangun istana naga, dia akan membutuhkan sejumlah besar bahan. Bahan-bahan ini akan bernilai setidaknya ratusan miliar jika mereka dikonversi menjadi nilai moneter. Beberapa sumber daya ini dapat ditemukan di kapal yang tenggelam atau mineral dari dasar laut di laut. Tapi dia perlu membeli beberapa bahan seperti besi dan perak sendiri. Ini akan menelan biaya bom. Sekarang, saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Restoran kelas 1 hanya menghasilkan sekitar 1 juta dalam sehari. Dibandingkan dengan yang saya butuhkan, ini terlalu sedikit. Petik 2. Wang Xian sedikit merajut alisnya. Mencari cara untuk mendapatkan uang adalah masalah baginya. Keterampilan medis. Haruskah saya membuka ruang medis? Petik 2.
Suatu ide muncul padanya ketika Wang Xian memikirkan gadis yang baru saja dirawatnya. Membuka ruang medis sepertinya bisa dilakukan. Mengingat kekuatan 5 elemen Divine Dragon-nya saat ini, mengobati penyakit biasa adalah sepotong kue baginya. Selain itu, ia dapat membuka ruang medis kelas tinggi di mana satu konsultasi akan menelan biaya sekitar 2 hingga 3 juta atau bahkan lebih tinggi. Setelah reputasi ruang medis didirikan, Wang Xian bisa menerima 2 hingga 3 pasien sehari. Dalam sebulan, ia akan mampu menghasilkan ratusan juta, atau bahkan lebih. Wang Xian tersenyum di sudut bibirnya. Dia segera mengeluarkan teleponnya dan membuat beberapa panggilan. Pertama-tama, dia menelepon Old Qin, meminta bantuannya untuk mendapatkan sertifikasi untuk praktik kedokteran. Membuka ruang medis diperlukan sertifikasi. Kalau tidak, ruang medis akan beroperasi tanpa lisensi resmi. Pada saat yang sama, ia meminta Old Sue dan Old Qin untuk mempromosikan dan merujuk beberapa klien kepadanya. Akhirnya, dia memanggil manajer Huang juga. Dia ingat bahwa sebuah toko disewakan tepat di samping restoran kelas 1. Dia bisa membeli tempat itu dan mengubahnya menjadi ruang medisnya. Akan lebih mudah baginya untuk mampir ke restoran kelas 1 untuk makan siang dan makan malam. Setelah melakukan 3 panggilan, rencana Wang Xian untuk membuka Divine Dragon Medical Hall akhirnya dimulai. Sekarang sudah jam 11.30. Saya akan mengajak Guan Suking makan siang. Cowok harus mengambil inisiatif. Petik 2. Wang Xian turun dari tempat tidurnya. Dahai, aku makan siang dengan seseorang. Kamu bisa makan siang sendiri. Petik 2. Binatang buas apa? Dengan siapa kamu pacaran? Tanya Wang Dahai, yang sedang memainkan permainannya. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengabaikannya. Dia mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan ke Guan Suking. Hari ini, Guan Suking memiliki 4 pelajaran di pagi hari. Jadi, Wang Xian langsung menuju ke kelasnya. Universitas Rivertown adalah sekolah besar. Wang Xian butuh 5 menit untuk berjalan dari asrama pria ke kelas Guan Suking. Wang Xian menatap bangunan dengan ruang kelas. Dia kemudian berjalan dan menunggu Guan Suking di lantai bawah. Vroom! Ketika dia baru saja tiba, suara mobil sport terdengar dari belakang. Wang Xian melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Dia melihat seorang pria muda keluar dari mobil sport Audi R8 yang diparkir di sampingnya. Pria muda itu mengenakan pakaian formal, tampak menawan. Dia membuka sepatu botnya dan mengeluarkan buket mawar merah. Dengan wajah tersenyum, dia berdiri di samping mobil dan menunggu. Wang Xian menatap pria muda itu dan tersenyum. Pria muda itu juga memperhatikan Wang Xian, yang berada di sebelahnya. Dia menarik bibirnya dan melirik arloji mahal di pergelangan tangannya. 10 menit lagi hingga pemecatan kelas. Hei, apa kamu menunggu pacarmu? Pria muda itu bertanya pada Wang Xian, karena dia bosan. Yah, dia belum pacarku. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oh, apakah Anda merayu gadis itu? Pria muda itu memandangnya dan bertanya sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu akan makan siang bersamanya? Tanya pemuda itu sambil tersenyum. Ya, kita pergi ke kantin untuk makan siang. Wang Xian mengangguk. Kantin. Pria muda itu sedikit terkejut ketika dia sedikit melengkungkan bibirnya. Bro, karena kamu merayu gadis itu, kamu harus memperlakukannya dengan sesuatu yang baik. Dengan cara ini, gadis itu akan merasakan usaha Anda. Kantin. Pria muda itu menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara. Kamu harus tulus dalam merayu gadis itu. Jika Anda ingin membuatnya terkesan, belajarlah dari saya. Kamu masih jauh dari itu. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia menepuk bahu Wang Xian. Dia sungguh-sungguh dalam kata-katanya, gadis-gadis itu sia-sia. Dia akan tersentuh oleh pengakuan formal saya. Ini tidak akan berhasil jika Anda melakukannya seperti yang Anda lakukan sekarang. Ini adalah kekuranganmu. Petik 2. Bab 108, Rumor Mengejutkan di Sekolah. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Hehe, Wang Xian menatap pemuda itu dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit lucu dan berkomentar, cinta di sekolah lebih sederhana. Lebih sederhana, saudaraku, aku tidak akan menyebut itu sesederhana itu. Tidak punya otak. Katakan padaku, jika kita mengaku sekaligus pada gadis yang sama, menurutmu siapa yang akan diterima gadis itu? Petik 2.
Pria muda itu menjawab dengan jijik, kamu masih jauh dari saya. Namun, tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang hal itu karena Anda dilahirkan dengan itu. Penampilan Anda masih baik-baik saja dan Anda masih lebih baik daripada siswa biasa. Petik 2. Dia menambahkan ini dengan rasa superioritas yang lemah. Dia mengeluarkan ponselnya untuk bermain dan tidak lagi memperhatikan Wang Xian. Wang Xian menatap pria muda itu dan tidak menyukainya. Namun, dia tidak mengingat kata-katanya dan hanya menunggu di sana. Pukul 11.50 pagi, bel yang menandakan akhir pelajaran berbunyi. Siswa berjalan keluar dari ruang kelas satu demi satu. Beberapa siswa yang baru saja berjalan keluar segera melihat mobil sport Audi R8 dekat blok ruang kelas. Wow, mobil sport. Ini Audi R8. Petik 2. Mobil sport yang menakjubkan. Akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan mobil sport seumur hidup saya. Petik 2. Pria itu membawa buket bunga di tangannya. Sepertinya dia ada di sini untuk membuat pengakuan dosa. Petik 2. Bukankah dia senior tahun ketiga, Liu Feng? Saya pernah mendengar bahwa keluarganya kaya raya dan dia selalu mengendarai mobil sportnya ke sekolah. Saya bertanya-tanya kepada siapa dia mengaku hari ini. Petik 2. Gadis itu akan sangat beruntung. Kalau saja aku adalah dia. Petik 2. Beberapa siswa memandang pemuda di samping mobil sport dan mulai berkomentar. Banyak siswa memandang ke arahnya dengan mata iri. Keluarga kaya, mengendarai mobil sport, dan tampan. Pria seperti dia adalah iri semua pria dan pria idaman untuk semua wanita. Mendengar komentar dari siswa di sekitarnya, Liu Feng mengungkapkan senyum puas. Dia melirik Wang Xian, mengangkat kepalanya dengan bangga dan menyimpan salah satu tangannya di sakunya. Semakin banyak siswa berjalan keluar dari ruang kelas mereka. Beberapa siswa tidak memiliki niat untuk meninggalkan daerah itu, karena mereka ingin melihat siapa gadis yang beruntung itu. Dia di sini. Pada saat ini, Liu Feng mengeluarkan tangannya dari sakunya dan matanya terkunci di depannya. Matanya berbinar gembira. Pelajaran Guan Suking telah berakhir dan dia membawa tas. Dia berujung ketika dia melihat sekelilingnya. Ketika dia melihat Wang Xian, dia berjalan dengan gembira. Wang Xian juga melihat Guan Suking saat dia mengulurkan tangannya dan melambai padanya. Suking. Tepat ketika Wang Xian hendak berjalan, dia tiba-tiba melihat pemuda itu berjalan langsung menuju Guan Suking. Guan Suking jelas terkejut ketika dia melihat pria muda itu dengan kaget. Suking, sejak pertama kali aku melihatmu, aku telah jatuh cinta padamu. Hari ini, aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengaku padamu. Petik 2. Liu Feng tiba-tiba berlutut. Dia menyerahkan bunga segar ke arah Guan Suking dan berbicara dengan tulus. Wow, siapa yang mengira bahwa orang yang diakui adalah Guan Suking? Oh, Guan Suking. Dia adalah salah satu dari 5 dewi di Universitas Rivertown kami. Dia memiliki watak yang hebat, sosok yang baik dan karakter yang hebat. Petik 2. Liu Feng juga tidak buruk, dan cukup tampan. Saya percaya Guan Suking mungkin menerimanya. Petik 2. Liu Feng sangat kaya dan bahkan mengendarai mobil sport. Saya kira Guan Suking kemungkinan besar akan menerimanya. Ya dewa, mungkinkah seorang gadis cantik seperti dia akan terikat? Petik 2. Ada lebih dari 100 siswa yang berkumpul. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Suking, maukah kamu menjadi pacarku? Di depan lebih dari 100 siswa, saya berjanji akan memperlakukan Anda dengan baik selamanya. Aku akan mencintaimu dan melindungimu. Petik 2. Liu Feng berkata dengan keras, aku akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Jika Anda menginginkan mobil sport, saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda menginginkan tas, saya akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Petik 2. Boros. Dan sebuah pengakuan yang sepenuhnya terkait dengan materialisme. Sebuah mobil sport berharga lebih dari 2 juta dolar di sampingnya, Liu Feng yang tampan dan pengakuan yang tulus. Banyak gadis di sekitar mereka memandang antisipasi. Kalau saja mereka adalah protagonis wanita, betapa hebatnya itu. Sayang sekali. Pasangan yang serasi. Bilang iya. Pada saat ini, seorang gadis berteriak keras. Katakan iya, katakan iya. Setelah ini, 7 hingga 8 siswa lain bergabung dengan nyanyian. Guan Suking, yang berada di tengah-tengah ini, menatap Liu Feng dengan kaget.
Dia tidak mengira dia akan mengaku kepadanya secara tiba-tiba. Selain itu, dia melakukannya di bawah perhatian Wang Xian. Ini membuat Guan Suking cemberut, dan dia menjawab langsung, saya tidak suka kamu. Tolong jangan ganggu saya. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berjalan langsung menuju Wang Xian. Maafkan aku, Xiao Xian. Saya tidak mengenalnya dengan baik dan tidak berharap dia akan mengaku kepada saya tiba-tiba. Tolong jangan salah paham. Guan Suking dengan cepat menjelaskan kepada Wang Xian. Tidak apa-apa. Ayo makan siang. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan tidak mengingatnya. Menimbang bahwa Guan Suking sangat cantik, membuat orang-orang mengakuinya tidak biasa. Yang berbeda adalah bahwa pemuda ini melakukannya dengan cara yang lebih menonjol. Dan pada saat ini, Liu Feng, yang masih berlutut, benar-benar terkejut. Matanya terbuka lebar karena tak percaya ketika dia memutar kepalanya. Dia melihat bahwa gadis yang baru saja dia akui sedang berjalan menuju kantin sekolah dengan remaja yang dia lihat sebelumnya. Para siswa di sekitarnya juga terkejut dengan perkembangan tersebut. Apa? Guan Suking baru saja pergi makan siang dengan pria lain. Apakah itu pacar Guan Suking? Kenapa aku tidak mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Liu Feng ditolak. Dia sebenarnya ditolak. Dia mengendarai mobil sport dan membawa buket bunga segar di tangannya. Namun, Guan Suking bahkan tidak melihat lebih jauh padanya dan bahkan pergi makan siang dengan pria lain. Petik 2. Berita mengejutkan. Sepertinya Guan Suking menyukai pria itu. Apa? Mengapa? Siapa pria itu? Petik 2. Pasti sangat memalukan bagi Liu Feng. Tidak memalukan ditolak oleh Guan Suking tetapi untuk melihat Guan Suking pergi ke kantin bersama orang lain untuk makan siang pasti sangat memilukan. Petik 2. Para siswa di sekitarnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang mengira ini akan berakhir sedemikian rupa. Mendengarkan komentar orang banyak dan melihat pemandangan Guan Suking, wajahnya memerah karena malu. Mengingat apa yang dia katakan kepada pemuda itu sebelumnya, gelombang panas membanjiri wajahnya. Sial, Liu Feng berdiri dengan marah dan melemparkan buket bunga di tangannya ke tong sampah di sampingnya. Di bawah mata para siswa di sekitarnya yang mengejek, dia pergi. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Jika insiden ini diposting ke forum sekolah, itu pasti akan menyebabkan huu-ha besar. Beberapa siswa yang syuting sebelumnya berseru. Haha, aku sudah mengunggahnya ke forum sekolah. Segalanya akan menjadi menarik. Petik 2. Wang Xian tidak tahu bahwa dia akan menjadi sangat terkenal. Cinta sederhana saat berada di universitas dan makan siang bersama Guan Suking sendirian di kantin sekolah membuatnya merasa sangat nyaman. Makan siang berlangsung setengah jam dan pasangan berjalan di sekitar kampus sekolah selama setengah jam. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dalam forum sekolah, insiden yang terjadi pada siang hari telah menyebar seperti api. Sore, tepat ketika Wang Xian memasuki kamar asrama, 3 pasang mata yang dipenuhi dengan kecemburuan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Wang Tua, kamu akhirnya di sini. Tidak heran mengapa mereka memanggilmu Wang Tua. Petik 2. Wang Xian menatap mereka dengan kaget dan bercanda, apa yang kalian lakukan? Wang Tua, tidak, itu harus saudara Xian. Lihatlah forum sekolah dengan cepat. Kamu terkenal sekarang. Petik 2. Bab 109, Pertarungan antara dua wanita. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Liu Feng, siswa kelas 3, mengendarai mobil sport. Dengan bunga di tangannya, dia ditolak oleh Guan Suking karena pengakuannya. Guan Suking menolak pengakuan Liu Feng dengan datar dan pergi makan siang dengan pria lain. Siapa lelaki ini? Guan Suking sebenarnya menolak Liu Feng, yang mengendarai mobil sport dan pergi ke kantin untuk makan siang bersamanya. Bro Liu Feng, apakah Anda patah hati? Apakah Anda melempar wajah Anda? Ketika teman-teman sekamarnya menatapnya dengan bingung, Wang Xian membuka komputernya dan membaca pesan satu persatu. Seluruh forum sekolah dibanjiri dengan puluhan utas tentang pengakuan Liu Feng untuk Guan Suking. Wang Xian mengklik utas secara acak. Senior tahun ketiga kami, Liu Feng, mengenakan pakaian formalnya, mengendarai Audi R8 sports car-nya yang bernilai lebih dari $2 juta di sekolah. Dia memegang buket bunga yang indah dan mengaku pada Dewi Guan Suking. Tepat ketika semua siswa mengira dia akan berhasil, Guan Suking menolaknya tanpa ragu-ragu.
Dia kemudian berjalan ke kantin dan makan siang dengan seorang pria yang menunggunya dengan tangan kosong. Kalian semua tidak menyaksikan ekspresi campuran di wajah senior Liu Feng saat itu. Orang yang bermuatan seperti dia benar-benar kehilangan siapa-siapa. Hancur hati. Ini terlalu menghancurkan hati. Selain teks, beberapa gambar juga diunggah. Dengan satu lutut ke bawah, seorang pria memegang bunga dengan mobil mewah di sampingnya. Pada akhirnya, gadis yang menerima pengakuan pergi dengan pria lain. Foto-foto itu diambil dengan jelas. Guan Suking, Liu Feng dan seorang lelaki lain jelas ditangkap dalam foto. Aku terlihat tampan, tapi, Wang Xian melihat dirinya di foto dan tersenyum pahit. Wang tua, kamu akan menjadi terkenal. Sial, Anda mendekati Dewi Guan Suking dengan tenang. Anda perlu memberi kami hadiah. Atrit, Zhang Wen berteriak dari ranjang bawah. Aku tidak ingin menjadi terkenal. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Ketika dia terus menggulir ke bawah, dia terkejut menemukan klip video. Seluruh kejadian yang terjadi pada sore hari direkam dalam video. Ini membuatnya terdiam. Pada saat yang sama, Lan Qingyue sedang duduk di depan komputer di mejanya saat dia melihat-lihat forum sekolah di asrama wanita. Wajahnya memucat, dan dia menggigit bibirnya dengan erat ketika dia melihat Wang Xian dan Guan Suking berjalan berdampingan ke kantin. Akhirnya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang ditentukan. Wang Xian menjadi terkenal. Kelas-kelas lain mungkin tidak mengenalnya, tetapi teman-teman sekelasnya pasti akan mengenalinya. Dengan demikian, semua teman sekelasnya menatapnya ketika dia tiba di kelasnya pada sore hari. Orang-orang setengah iri, setengah cemburu padanya. Beberapa bahkan memberinya acungan jempol. Luar biasa, Wang Xian terkekeh. Di sore hari, dia memiliki 2 pelajaran. Dengan tubuh naga surgawi, ingatan Wang Xian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Belajar itu terlalu mudah baginya. Tepat ketika dia berada di kelas, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia memeriksa teleponnya dan menyadari itu adalah pesan WeChat dari Lan Qingyue. Bisakah kita makan malam-malam ini? Sebuah emotikon pemalu dilekatkan di belakang teks. Wang Xian terbiasa dengan bagaimana Lan Qingyue mengobrol secara girly. Dia merenung dan menjawab, tentu. Bagus, apa kamu ada kelas di sore hari? Ya, aku di tengah-tengahnya, tapi itu akan segera berakhir. Oke, kalau begitu aku akan mencarimu. Baik. Setelah dia mengobrol dengan Lan Qingyue sebentar, Wang Xian melihat waktu itu. Saat itu hampir jam 5 sore. Waktunya makan malam. Pada saat ini, Lan Qingyue berpakaian elegan dengan gaun biru. Dia memiliki sosok ramping dan profil yang halus. Dia menyisir rambutnya, yang memberinya getaran muda dan mulia. Sambil menunggu pemberhentian kelas, Lan Qingyue berdiri diam di depan gedung dengan sebotol air di tangannya. 5 sore. Bel sekolah berbunyi. Wang tua, mari kita makan malam bersama. Saya kelaparan. Wang Dahai berteriak keras begitu kelas selesai. Ayo pergi bersama. Zhang Wen berkata setuju. Hei, Wang Xian mungkin tidak akan pergi dengan kalian. Dengan ditemani seorang gadis cantik, siapa yang masih ingin tinggal bersama kalian? Petik 2. Sialan, Wang tua. Apakah Anda orang seperti itu yang meninggalkan teman demi cinta? Petik 2. 3 dari mereka, Wang Dahai, Zhang Wen, dan Zhang Feng, mengangkat suara mereka saat mereka menatapnya. Wang Xian menatap mereka tanpa berkata-kata. Dia berkata, tidak malam ini. Aku akan mentraktir kalian makan malam besok. Petik 2. Astaga, Zhang Feng benar. Wang tua, aku tidak pernah berharap kamu menjadi orang seperti itu. Petik 2. Ya ampun, jika aku punya pacar yang cantik seperti Guan Suking, aku ingin tetap bersamanya sepanjang hari. Ayo pergi dan abaikan orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Kami bertiga akan makan malam sendiri. Petik 2. Mereka berjalan keluar saat mereka berbicara. Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa kata-kata. Dia mengikuti di belakang mereka dan mengirim pesan ke Lan Qingyue, di mana kamu? Namun, dia melihat sosok biru di depan gedung ketika dia berjalan keluar dari kelasnya. Wow, Lan Qingyue. Ini Lan Qingyue. Petik 2. Lan Qingyue sangat cantik. Kecantikannya tak tertandingi. Kami hanya bisa menghargai dia dari jauh. Petik 2. Lan Qingyue adalah dewi terkenal di sekolah kami. Dia bahkan lebih terkenal daripada Guan Suking.
Saya mendengar keluarganya memiliki miliaran aset. Dia terlalu luar biasa. Petik 2. Jika aku bisa menikahi seorang dewi seperti dia, aku akan bersedia untuk memperpendek umurku hingga 20 tahun. Sisanya, termasuk Zhang Wen, Zhang Feng, dan Wang Dahai, mengomentari dia ketika mereka melihat sosok biru dengan bersemangat. Guan Suking adalah seorang dewi, dan dia dikenal sebagai salah satu dari 5 dewi di sekolah. Sama untuk Lan Qingyue. Tetapi Lan Qingyue menikmati reputasi yang lebih tinggi daripada Guan Suking di Universitas Rivertown. Pertama, dia adalah wakil ketua Dewan Siswa. Kedua, dia adalah seorang putri miliarder. Elegan, menyendiri, dan dia membuat orang merasa malu dengan diri mereka sendiri. Guan Suking menerima banyak pengakuan, tetapi tidak Lan Qingyue, karena tidak banyak orang yang percaya diri untuk melakukannya. Bahkan anak-anak dari keluarga kaya tidak berani main-main di depannya. Elegan, menyendiri. Ini adalah Lan Qingyue. Hei, Lan Qingyue jarang muncul di sekolah. Aku ingin tahu siapa yang dia tunggu-tunggu. Wang Dahai berkata dengan rasa ingin tahu. Mungkin itu ada hubungannya dengan OSIS. Zhang Feng membuat dugaan. Sisanya siswa sekitarnya sedang menatap Lan Qingyue dengan penuh minat. Wang Xian tertawa kecil ketika dia mendengar percakapan mereka saat dia berjalan menuju Lan Qingyue. Hei, Wang Tua, di mana Anda bertemu Guan Suking? Tanya Wang Dahai dengan penasaran saat dia melihat Wang Xian berjalan keluar. Aku tidak akan makan malam dengan Guan Suking. Wang Xian berbalik dan tersenyum padanya. Tanpa kata-kata, dia datang ke Lan Qingyue. Maaf membuat Anda menunggu. Wang Xian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Aku juga baru sampai di sini. Ayo pergi ke kantin. Ada nasi panas yang enak. Lan Qingyue tersenyum ketika dia menyerahkan minuman kepada Wang Xian. Ini untukmu. Wang Xian sedikit terpana ketika dia melihat Lan Qingyue yang cantik dan lembut. Terima kasih. Ayo pergi. Sudah lama sejak terakhir saya makan di kantin. Petik 2. Lan Qingyue ditandai erat dengan Wang Xian saat mereka menuju kantin. Wang Dahai, Zhang Wen, Zhang Feng, dan teman-teman sekelasnya ada di belakang mereka. Mereka menyaksikan mereka berjalan dengan mata terbuka lebar. Semua wajah mereka terlihat tidak bisa dipercaya. Bab 110, dikenal di seluruh Universitas Rivertown, 1. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Berita mengejutkan. Setelah salah satu dari 5 dewi, Guan Suking, terlihat makan siang dengan seorang pria dan tampaknya jatuh cinta, Dewi kami Lan Qingyue juga terlihat makan malam dengan seorang pria. Apalagi pria yang mereka makan adalah orang yang sama. Tindakan mereka intim dan tampak seperti pasangan. Protagonis laki-laki tidak lain adalah Wang Xian tahun yang tidak bermoral. Apa yang benar-benar dimiliki oleh Wang Xian yang tidak bermoral untuk mengizinkannya makan dengan 2 dewi kita pada hari yang sama? Macam apa itu Wang Xian yang tidak bermoral? Silakan ikuti utas kami saat kami membawamu ke kehidupan Wang Xian. Ya ampun, tolong lihat baik-baik padanya. Dia adalah binatang yang tidak bermoral untuk pergi bersama kalian berdua di hari yang sama. Itu pelanggaran norma yang memalukan. Tahun immoral 2 tahun Wang Xian. Keberadaan seperti dewa, layak atas ibadat kita. Forum sekolah hari ini jauh lebih berisik daripada biasanya. Namun, komentar di forum juga membuat banyak orang tercengang. Yang pertama adalah Guan Suking yang menolak pengakuan pria dan pergi ke kantin bersama pria lain untuk makan siang. Dan yang kedua adalah dewi mereka, Lan Qingyue, bertemu dengan pria yang sama untuk makan malam. Ini adalah perkembangan yang tragis karena memberikan pukulan beruntun ke pikiran rapuh dari banyak siswa pria. Namun, yang membuat banyak siswa pria marah adalah bahwa orang yang menemani Dewi Guan Suking untuk makan siang dan Dewi Lan Qingyue untuk makan malam adalah orang yang sama. Pria 2 tahun yang sama. Jika ada 2 orang yang berbeda, siswa laki-laki yang lain mungkin hanya akan menenggelamkan kesedihan mereka dengan alkohol untuk mengingat cinta mereka. Namun, jika hanya ada 1 pria, itu cerita yang berbeda. Apa yang paling ingin mereka lakukan saat ini adalah mengubah sampah itu, Wang Xian yang tidak bermoral, menjadi kenangan. Itu benar, dia adalah binatang yang tidak bermoral. Tidak apa-apa jika dia baru saja keluar dengan salah satu dewi mereka. Namun, dia pergi untuk kedua dewi sekaligus. Makan siang bersama Guan Suking dan makan malam bersama Lan Qingyue di hari yang sama. Ini,
Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan satu dan sekarang seorang pria mendapatkan keduanya. Siapa yang bisa mentolerir ini? Tidak ada yang bisa. Mereka harus mengekspos binatang tak bermoral ini dan membiarkan kedua dewi mereka melihat karakter sebenarnya dari pria ini. Dan juga untuk membiarkan kohort perempuan besar di Universitas Rivertown mengetahui keberadaan binatang tidak bermoral ini, Wang Xian. Jika kejadian di sore hari membuat Wang Xian terkenal, apa yang terjadi di malam hari membuat namanya dikenal di seluruh Universitas Rivertown. Ketika Wang Xian kembali ke kamar asramanya, dia segera merasakan 3 pasang mata yang menatap tajam ke arahnya. Ayo, binatang tidak bermoral kita, Wang Tua, sudah kembali. Petik 2. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan terdengar dari Wang Dahai. Wang Xian berhenti dan menatap Wang Dahai, merasa bingung. Sial, dan kau masih menatapku dengan mata polos itu. Wang Tua, saya percaya akan lebih baik jika Anda mengunci pintu kamar. Kalau tidak, aku takut akan ada orang yang masuk untuk memukulmu. Petik 2. Melihat bagaimana reaksi Wang Xian, Wang Dahai mengertakkan gigi karena marah. Makan siang dengan Guan Suking di sore hari. Makan malam bersama Lan Qingyue di malam hari. Asusila, binatang tidak bermoral, hais. Membandingkan hanya akan membuat orang merasa rendah diri. Wang Tua, jika kamu bukan teman sekamar kami pasti akan memukulmu dengan keras. Petik 2. Zhang Wen menghembuskan napas perlahan-lahan dan tampak seperti ingin memberantas momok bagi populasi yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Xian menatap mereka dan masih tidak tahu apa yang terjadi. Lihatlah sendiri forumnya. Ketika mereka bertiga melihat ekspresi polos, mereka mengertakkan gigi dan berkomentar serempak. Wang Xian mengangkat bahu, berjalan ke meja belajarnya segera dan memuat halaman web forum sekolah. Apa-apaan? Ketika dia melihat seluruh forum kewalahan oleh pesan yang sama, dia tidak bisa tidak mengatakan hal-hal kasar. Terutama ketika dia melihat kata di depan namanya. Dia hampir meludahkan darah. Binatang liar, Wang Xian. Tanda seru. Ketika dia mengklik setiap utas, semua komentar mengecamnya. Mereka mengutuknya karena menjadi 2 kali dan karena terlalu banyak menjangkau seseorang yang jauh melebihi kemampuannya. Beberapa utas bahkan menerbitkan keterangan pribadinya. Namun, mereka dengan cepat dihapus oleh moderator. Wang Xian melihat utas yang paling menarik adalah lebih dari 8.000 komentar. Apa-apaan? Hanya ada total 10.000 siswa plus di University of Rivertown. Ini, aku bukan 2 kali, Wang Xian menggelengkan kepalanya pahit dan bergumam. Kamu bukan. Kalau begitu jelaskan dirimu. Mengapa Anda makan siang dengan Guan Suking di sore hari? Mengapa Anda makan malam dengan Lan Qingyue di malam hari? Petik 2. Pada saat ini, 3 suara dendam terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat 3 orang menatapnya dengan kebencian. Meskipun Zhang Wen dan Zhang Feng sudah punya pacar, fakta ini tidak menghentikan mereka dari mengutuk Wang Xian. Bagaimanapun, 2 dewi dari Universitas Rivertown memiliki desas-desus dengan orang yang sama, dan ini membuat marah banyak orang lain. Setelah mendengarkan mereka, Wang Xian memutar-mutar jarinya. Dia merasa rumit dalam hatinya dan tidak diragukan lagi, dia telah melihat Guan Suking sebagai pacarnya. Adapun Lan Qingyue, meskipun itu tidak setingkat pacar, Wang Xian tentu saja ingin bersama dengan gadis ini dari lubuk hatinya. Dia juga bisa merasakan kekaguman Lan Qingyue terhadapnya. Tapi, dengan hukum dan norma masyarakat saat ini jelas sulit. Terutama agar kedua gadis itu kemungkinan besar merasa ini sulit diterima. Bahkan jika kedua gadis itu bisa setuju, orang tua mereka tidak akan setuju. Terutama bagi Lan Qingyue, keluarganya kaya, dan dia akan menjadi penerus masa depan. Mengapa orang tuanya membiarkannya menderita keluhan seperti itu? Bisakah kamu memberiku sebatang rokok? Wang Xian merasa kesal tiba-tiba. Meskipun dia tidak tahu cara merokok, dia masih meminta satu dari Wang Dahai. Sial, masih mau rokok. Lebih baik kamu ceritakan semuanya sekarang. Apa hubunganmu dengan kedua dewi itu? Petik 2. Wang Dahai menatapnya, merasa tak bisa berkata-kata, tapi dia masih memberinya sebatang rokok. Dia bahkan menyalakannya untuk Wang Xian. Wang Xian mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menghembuskan napas. Asap masih melekat di sekitarnya. Wang Dahai dan kelompok menemukan ini sangat megah.
Jika kamu membiarkan aku memilih. Wang Xian mengambil embusan lagi. Dalam benaknya, dua sosok muncul. Meskipun demikian, dia akan memiliki jawaban yang jelas jika dia harus membuat pilihan saat ini. Guan Suking. Wang Xian menjawab. Kamu memilih. Anda, kamu. Ketiganya tidak terlalu peduli dengan keputusan terakhirnya. Apa yang mereka pedulikan adalah reaksi Wang Xian. Memilih. Anda sebenarnya berpikir untuk memilih. Kedua dewi adalah gadis impian pria manapun, dan mereka akan bekerja paling keras hanya untuk bersama salah satu dari mereka. Bis. Pada saat ini, teleponnya berdering. Itu adalah suara notifikasi WeChat. Wang Xian melihat ke seberang dan melihat tiga pasang mata yang terbakar menatap teleponnya. Secara kebetulan, pesan lain dikirim. Pesan-pesan ini berasal dari dua orang, Guan Suking dan Lan Qingyue. Wang Xian bisa merasakan tiga pasang mata dingin menatapnya. Dia merasa tak berdaya dan menunjukkan tatapan pahit. Membawa teleponnya, dia melompat ke tempat tidurnya. Baiklah, baiklah. Saya sedang tidur sekarang, teriaknya dan membuka kunci teleponnya. Pesan Guan Suking adalah, apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu tidak pergi ke perpustakaan malam ini? Pesan Lan Qingyue adalah, maaf Wang Xian. Saya mungkin telah menyebabkan Anda kesulitan. Melihat dua pesan ini, Wang Xian merasakan emosi yang saling bertentangan. Guan Suking tidak mungkin tidak tahu tentang forum sekolah. Namun, dia tidak menanyai Wang Xian. Dia mengabaikan komentar itu dan sama sekali tidak mengutuk Wang Xian. Ini adalah kepercayaan dan keyakinan tanpa syarat di Wang Xian. Lan Qingyue meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi di malam hari dan tidak khawatir tentang bagaimana ini akan mempengaruhi reputasinya. Ini adalah pengorbanan. Dengan dua gadis yang begitu banyak berkorban untuknya, apalagi yang bisa dia minta.